Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi,
Sebagai insan Pentakosta, kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita mendasari akan ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat perkenanan Tuhan kami boleh beribadah. Ini karena Tuhan, bukan karena kami. Oleh sebab itu ini milik-Mu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mendasari akan pertemuan ibadah kami ini dari awal sampai pada selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, dan sekaligus saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat ajaib kuasanya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Yes, Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Mari sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, dialah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Ya Yesus Allah kita. Berkuasa selamanya, Ya Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya,
Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang bermulia. Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Ya Yesus Allah. Sekali lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan hanya baginya, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Ya Yesus Allah kita yang termulia. Ya Yesus Allah kita yang termulia. Ya Yesus Allah kita. Yang jadikan satu-satunya Yesus sebagai Raja, Dia yang termulia. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nama yang paling besar, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, hanya nama Yesus Tuhan. Amin. Mari sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja.
Sekali lagi serahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Serahkan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah satu-satu penyelamat hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Oh yes Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami tahu hanya dekat kepadamu saja Tuhan. Hanya dekat kami akan merasakan ketenangan ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamat. Hanya dekat kepadamu Tuhan, hanya dekat, hanya dekat kepadamu. Oh Tuhan, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Oh, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu Tuhan, hanya di hadirat-Mu Tuhan, kami tenang, damai di hati kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kekuatan baru. Oh, pemulihan Tuhan kerjakan. Haleluya Tuhan. Oh ya Rabase. Haleluya Tuhan. Kami berseru di hadirat-Mu Tuhan. Oh,
Mari terus menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan pagi ini. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan dan kita rindukan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Tapi pagi hari ini saya mau katakan buat kita semua, sampai batas akhir kekuatan kita, Dia Tuhan yang akan datang dengan kasih-Nya, menyentuh, memeluk kita dengan kasih-Nya. Sebab Dia adalah penolong yang setia. Dia penolong yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada damai sejahtera, pemulihan yang sempurna yang akan Tuhan kerjakan. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu isi hati kita pagi hari ini. Mari bawa kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, Dia satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kita. Mari sekali lagi katakan bersama, kau lebih. Saya undang hambanya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan bersama, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, hanya dekat kepadamu hati kami menjadi tenang. Sebab hanya Engkaulah gunung batuku, Engkaulah perisai dalam hidupku, Engkaulah kekuatan bagi jiwaku. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hendak menyampaikan sesuatu kepada setiap kami. Perkataan firman-Mu yang akan mengokohkan iman dan pengharapan kami. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Sebab kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu pagi hari ini biarlah setiap umat-Mu, kami setiap telinga rohani kami dapat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ya, pagi hari ini ya seharusnya yang menyampaikan firman itu Bu Esther saudara. Tapi tadi malam mendadak saya ditelepon untuk menggantikannya karena hambanya sedang tidak enak badan, saudara ya. Karena itu saudara, pagi ini saya akan sampaikan di dalam Matius 3, kita baca bersama. Matius 3 ayat 12. Kita baca bersama saudara. 1, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, dalam ayat ini Tuhan itu berbicara tentang penampian yang akan dilakukan Tuhan untuk memisahkan gandum dari debu jerami atau sekam, saudara. Gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung, dikatakan oleh Tuhan, sedangkan debu jerami akan dibakar. Apa yang menjadi maksud dari ayat ini, saudara, adalah merupakan suatu gambaran ya tentang apa yang akan dikerjakan Tuhan kepada umatnya. Dari ayat ini, saudara, Tuhan menyampaikan ada dua golongan manusia, yaitu dua golongan umat Tuhan, yaitu yang pertama saudara adalah golongan seperti gandum, yang kedua seperti sekam ataupun debu jerami. Kedua tipe ini saudara berada di dalam satu tempat penampian, dan proses penampian ini akan memisahkan keduanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita ibu-ibu khususnya ya yang pernah ya menampi beras, saudara ya. Saudara tahu tampah ya. Tampah kalau zaman dulu, mungkin kalau beras sekarang sudah bersih ya, zaman dulu kan belum ya. Itu harus ditampi dengan tampah gitu, diayak gitu saudara ya. Terus selalu beras itu dinaik turunkan ya, beras yang berasnya turun ke bawah, tapi yang sekam ataupun mungkin kulit gabah gitu ya, kulit gabah yang ringan, yang tidak ada bobotnya, itu akan biasanya ibu-ibu itu kalau sudah mengayak menampi gitu saudara,
itu akan ditiup gitu ya dengan mulutnya supaya sekam itu terbang kan gitu ya, terbang keluar gitu ya, dibuang keluar sehingga yang ada itu hanya beras, butir berasnya yang berisi itu saudara. Demikian pula saudara, proses penampian ini merupakan suatu metode pemisahan antara gandum dari sekam sejak zaman dulu saudara. Ya, prosesnya gandum ini biasanya penampiannya itu dia melalui ada seperti alat gitu saudara ya, seperti alat gitu. Itu dia akan diangkat gitu, gandumnya diangkat ke atas, diturunkan, diangkat untuk memisahkan butir-butir gandum yang berisi dan yang kosong saudara. Gandum ini gambaran umat Tuhan yang hidupnya memiliki kualitas rohani yang berbobot ya. Karena memiliki iman yang hidup, yaitu memiliki ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Ini golongan umat Tuhan seperti gandum. Saudara, sedangkan debu jerami atau sekam ya, itu adalah gambaran umat Tuhan yang tidak memiliki kualitas rohani yang berbobot. Walaupun mereka sama-sama beriman, tetapi iman mereka itu kosong saudara. Karena apa? Hidupnya tidak di dalam firman Tuhan. Saudara, kedua tipe ini saudara, secara lahiriah kelihatannya sama-sama orang Kristen, sama-sama aktif ke gereja. Tetapi Tuhan yang melihat kedalaman hati umat manusia, Tuhan tahu mana ini orang Kristen yang berbobot, mana ini orang Kristen yang tidak berbobot, saudara ya. Dan Tuhan itu akan memisahkan ya pada hari-hari ini saudara. Kalau kita melihat setiap tokoh di dalam Alkitab itu semuanya saudara itu pernah mengalami ini saudara ya, penampian. Karena penampian itu juga berbicara tentang ujian. Jadi diuji melalui penampian ini saudara. Ujian setiap umat manusia itu harus dihadapi ya, harus dihadapi. Karena apa? Untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ujian ya merupakan peristiwa dalam ujian yang akan kita alami sehari-hari untuk masa penampian ini saudara. Itu adalah peristiwa akan kehidupan sehari-hari yang biasanya kita hadapi melalui persoalan-persoalan saudara. Melalui masalah-masalah, melalui tantangan-tantangan, godaan-godaan dosa saudara, yang akan memperlihatkan sifat asli kita dari diri kita sebagai umat Tuhan. Jadi melalui masalah persoalan kita sehari-hari, sesungguhnya Tuhan itu sedang menguji iman kita. Tuhan sedang memurnikan kita saudara. Tuhan sedang menampi umatnya. Tuhan ingin melihat siapa umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya itu mengasihi Tuhan. Siapa umat Tuhan yang sungguh-sungguh mereka ini punya kualitas rohani yang berbobot di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi sulit ini Tuhan ingin melihat saudara bagaimana iman kita. Tuhan ingin melihat bagaimana pengharapan kita. Tuhan ingin supaya kita ini terus tetap berpegang teguh ya kepada iman, kepada janji Tuhan kepada setiap kita saudara. Dan hari-hari ini ada banyak umat Tuhan yang tidak teruji saudara. Khususnya di dalam masa pandemi ini. Ya, seharusnya melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi ini saudara, itu kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu sesungguhnya sedang berbicara kepada kita. Saudara, tapi ada banyak umat Tuhan, mereka tidak bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena itu Tuhan ingin saudara, setiap jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kualitas rohani yang berbobot. Kualitas rohani
yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di hari yang terakhir ini, saudara. Melalui peristiwa-peristiwa, masalah-masalah, persoalan apapun, saudara, mari kita sadari sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Amin, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini dengan berbagai masalah persoalan yang kita hadapi, ujian-ujian kehidupan yang kita alami ini, saudara, ibaratnya kita sedang ditampi oleh Tuhan. Tuhan ingin melihat sikap hati kita. Tuhan ingin melihat respon kita. Bagaimana pada waktu kita sedang mengalami masalah itu. Saudara, apakah kita ini sungguh-sungguh memiliki respon hati yang benar? Karena respon hati kita ini, saudara, yang akan menentukan apakah kita ini memiliki kualitas rohani yang berbobot seperti gandum ini, saudara, yang berisi, ataukah kita hanya sekedar menjadi jemaat Tuhan yang hanya berkualitas seperti debu, jerami, ataupun seperti sekam. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi harapan Tuhan atas kehidupan rohani umatnya di tempat ini? Saya percaya tentunya Tuhan ingin semuanya dari antara kita itu menjadi seperti gandum yang berisi. Amin. Bukan seperti sekam ataupun debu jerami, saudara, yang mudah sekali diterbangkan oleh angin. Saudara, firman Tuhan berkata, alat penampi itu ada di tangannya, yaitu ada di tangan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan menilai kehidupan rohani kita, saudara, masing-masing. Dan sekaligus Tuhan Yesus juga yang akan menentukan kita. Apakah kita nanti akan dibawa ke dalam lumbungnya, ke dalam kerajaannya, ataukah kita ini dibawa ke dalam api neraka? Tuhan yang menentukan kita, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh anugerahnya kita yang sudah diselamatkan Tuhan, karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mari kita jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Mari kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi mari kita mau belajar hidup bagi Tuhan. Sebab hidup kita ini milik Tuhan. Amin, saudara. Hidup kita ini bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Kalau kita sudah ditebus, tentunya kita ini milik orang yang menebus kita. Betul, saudara? Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Karena itu mari kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dengan kita hidup takut akan Tuhan, dengan kita hidup mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kita, saudara. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, kita dibaptis sebagai tanda pertobatan kita. Mari kita hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Supaya apa, saudara? Supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita memenuhi panggilan surgawi dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan anggap enteng didikan Tuhan melalui setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Karena melalui persoalan itu sesungguhnya Tuhan sedang berbicara, saudara, ya, kepada kita. Karena itu, saudara, mari kita menjadi seperti gandum yang berisi, menjadi pribadi yang benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sebab firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan, iman kalau tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, kata firman Tuhan. Karena itu, saudara, kalau hari-hari ini
kita merasa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, mari kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sebagai umat yang dikasihinya. Hari-hari ini saudara, Tuhan sedang memurnikan setiap kita. Hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Gereja-gereja Tuhan dimurnikan. Semua dimurnikan saudara. Karena Tuhan itu sedang membersihkan tempat pengirikannya, dikatakan. Tuhan sedang membersihkan tempat pengirikannya. Hidup kita ini sangat singkat saudara. Kita ini sedang berpacu dengan waktu. Tanpa kita sadari 1,5 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Kita akan memasuki tahun yang baru saudara. Dan kita tidak tahu tahun ke depan ini apa yang akan terjadi. Banyak orang yang memprediksi tahun depan adalah tahun ke-8. Karena dunia sedang ada di dalam resesi global saudara. Tetapi sebagai umat Tuhan, mari jangan izinkan kita dikuasai oleh roh kekhawatiran. Amin. Sebab apa saudara? Hidup kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Yesus itu adalah gembala kita yang baik. Seperti Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan itu besertaku, kata Daud. Karena itu saudara, apapun yang akan terjadi di tahun yang akan datang, mari kita mempercayai perkataan firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan sendiri lebih daripada perkataan dunia ini. Amin saudara. Lebih daripada kenyataan yang ada. Saya percaya saudara bahwa orang ini orang yang berbobot rohaninya, berkualitas saudara. Apapun yang terjadi, goncangan apapun, itu imannya akan tetap teguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Tuhan sudah berfirman, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga, supaya tinggal tetap suatu umat yang tidak tergoncangkan, kata Tuhan. Karena apa saudara? Kita sedang dipersiapkan untuk kita memasuki kerajaan kekal yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Jadi waktu kita ini singkat saudara. Karena itu jangan mau kita ini dikuasai dengan roh-roh kekhawatiran saudara dalam menghadapi dunia ini. Alkitab berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 Rasul Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Kita hidup ini karena percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, saudara. Firman Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Daud berkata, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Kepada firman-Mu yang kupuji, kata Daud. Jadi Daud itu menjadikan bahwa firman Tuhan itu adalah tempat perlindungannya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hari-hari ini meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Khususnya kepada perkataan firman Tuhan. Percayalah saudara bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah walaupun dunia berubah. Walaupun dunia dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata langit dan bumi akan
berlalu, tetapi firmanku, perkataan firmanku tidak akan pernah berlalu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau hari-hari ini memegang teguh iman, kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi. Amin saudara, lebih berakar lagi ke dalam saudara. Supaya goncangan apapun yang terjadi atas dunia ini tidak akan menggoncangkan dan menggoyahkan iman kita. Amin. Kita mau tetap percaya, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Saudara, dalam Bilangan 23 ayat 19 sudah mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sudah jelas firman Tuhan berkata, saudara, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apa yang sudah difirmankannya itu akan dilakukan Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara, dia akan menepatinya, saudara. Tapi kenapa seringkali kita tidak bisa menerima janji Tuhan itu? Kenapa? Ataukah apakah firman Tuhan itu gagal? Saudara, tidak berkuasa. Yang menggagalkan itu adalah diri kita sendiri yang tidak mau menggenapi firman itu, saudara. Kalau kita ini mau menggenapi firman-Nya, percaya dan melakukannya, saudara. Saya percaya firman Tuhan itu pasti akan digenapi atas hidup kita. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghidupi firman Tuhan dengan iman kita hari-hari ini. Sebab Alkitab berkata, tetapi tanpa iman engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa percaya kepada Tuhan, barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Tuhan mau, saudara, mendasari kehidupan kita ini segala sesuatu dengan iman. Tuhan berkata, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya saudara datang beribadah ke tempat ini karena iman. Amin. Karena iman. Betul, saudara? Ya, karena itu mari saudara, bukan hanya kita ini waktu beribadah saja kita mendasari dengan iman, tetapi dalam segala sesuatu, dalam bekerja, ya, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, mari kita dasari semua kehidupan kita dengan iman. Ya. Ingat, bukan hanya iman, tetapi juga disertai dengan perbuatan iman itu. Amin, saudara. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang beriman itu pasti, saudara, percaya dan melakukan firman. Itu orang yang beriman. Jadi bukan hanya perkataan saja, tetapi itu akan bisa dibuktikan dengan ciri bahwa orang itu adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara, itu orang yang beriman. Sebab tanpa kita ini melakukan perbuatan dari iman kita, maka iman kita menjadi kosong, menjadi mati. Saudara, karena itu hari-hari ini Tuhan ingin hidup kita ini semakin berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang beriman itu hatinya akan terus melimpah dengan syukur. Bersyukur dalam segala keadaan.
Kita percaya semua yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu adalah baik buat kita. Amin. Itu orang yang beriman, saudara. Dia senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, saudara. Seperti pujian yang sering kali kita naikkan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Betul saudara, semua baik. Itu orang yang beriman. Hatinya selalu melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Apapun yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan waktu yang semakin singkat ini, kita mau meningkatkan kualitas iman kita dengan mengarahkan fokus hidup kita ini kepada panggilan surgawi. Bukan kepada panggilan duniawi, tapi panggilan surgawi, saudara. Ada perintah Tuhan yang harus kita kerjakan, yaitu untuk menjadikan semua bangsa, semua orang murid Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Siapa yang mau menjadi pengerjanya untuk tuaian itu? Tuhan sedang menunggu kita semua, saudara, untuk kita bekerja di ladangnya, menunaikan tugas kita, saudara, untuk menjadikan semua orang itu murid Tuhan. Jangan kita hanya sibuk dengan masalah, sibuk dengan persoalan, karena masalah dan persoalan itu selalu ada dalam hidup kita, saudara. Sampai kapanpun itu selalu ada. Karena lewat masalah persoalan itu Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang ingin membawa kita untuk lebih dekat dengan Dia, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan dalam hidup kita. Amin, saudara. Persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan takut. Saudara, kalau Tuhan itu ingin memulihkan keadaan kita, seperti orang membalikkan tangan, begitu mudah Tuhan itu memberkati kita. Begitu mudah Tuhan memulihkan keadaan kita. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah kehidupan kita sendiri yang tidak mau fokus kepada Tuhan, saudara. Kita hanya fokus kepada masalah, persoalan. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ini kehabisan waktu hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi kita mengabaikan perintah Tuhan. Saudara, hari-hari ini iblis sedang mengalihkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan melalui masalah-masalah itu, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari bawa hidup kita ini hanya fokus kepada Tuhan. Saudara, mari kita bawa hidup kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang sedang menantikan uluran tangan kita, saudara. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, saudara. Karena waktu Tuhan sudah sangat singkat. Siapa yang akan dipakai Tuhan? Adalah kita semua. Amin, saudara. Orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, orang-orang pilihan Tuhan. Saudara percaya? Amin. Orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sedang pakai saudara, akan memakai saudara sebagai alat bagi kemuliaannya. Itu yang menjadi tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita, saudara. Karena itu mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Melakukan tugas kita, melaksanakan perintah Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari kita peduli dengan jiwa-jiwa, saudara. Jangan hanya peduli dengan masalah sendiri.
Mari peduli dengan jiwa-jiwa. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kita, saudara. Ada banyak orang-orang yang butuh nasihat kita. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pelukan kita. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, saudara. Doa kita. Bahkan pertolongan, uluran tangan memberkati dengan keuangan kita. Ada banyak mereka yang membutuhkan. Karena itu mari saudara, kita mau pakai hidup kita sebagai alat bagi kemuliaannya. Saudara, dengan waktu yang sangat singkat ini, kita tidak tahu hidup kita ini punya sisa waktu berapa. Ada yang tahu umur kalian tinggal berapa tahun? Gak ada ya saudara? Gak ada yang tahu ya? Hidup singkat. Alkitab sudah katakan manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Semaraknya seperti rumput, seperti bunga rumput, seperti rumput. Cepat layu, saudara, bunga di padang. Karena itu saudara, tidak ada yang bisa kita megahkan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini selain kita ini melayani Tuhan. Amin saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah di dalam masa penampian ini, mari biarlah Tuhan melihat kehidupan kita semua, jemaat Tuhan di tempat ini, menjadi gandum yang berisi. Menjadi seperti gandum yang berisi. Sehingga saudara, nama kita akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Pada waktu Tuhan panggil kita, nama kita ada di dalam catatan kitab kehidupan. Saudara, saudara rindu nama kita tercatat dalam kehidupan, kitab kehidupan? Mari kita angkat tangan. Saudara, siapa yang rindu nama kita tercatat? Saya takut saudara kalau nama saya tidak tercatat. Karena itu saudara, mari kita mau bawa hidup kita lebih sungguh-sungguh lagi. Bersungguh-sungguh hati untuk memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Tanda-tanda zaman itu sudah semakin nyata saudara. Keadaan tidak semakin baik seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan sudah berkata, ketahuilah pada masa akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Tuhan berkata demikian. Saudara, karena itu mari kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Lebih bersungguh-sungguh hati dalam mengasihi Tuhan. Amin saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini terus termeterai dalam hidup kita masing-masing. Supaya kita benar-benar kedapatan sebagai orang atau umat Tuhan yang memiliki kualitas rohani yang berbobot seperti gandum yang berisi. Amin. Sehingga kita akan dibawa Tuhan ke dalam lumbungnya, ke dalam kerajaan yang kekal. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000
rebah di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi kepada Tuhan, tiada pernah ku ragukan Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah meneguhkan iman kami. Dan biarlah pagi hari ini firman-Mu hidup tinggal di dalam kami. Dan kami mau tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hari-hari ini kami membutuhkan penyertaan-Mu. Dan firman-Mu itulah yang menjadi tempat perlindungan kami. Kami bersyukur buat kasih anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Engkau sedang mengasihi kami, membawa kami, untuk kami semakin hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Sebab apa yang menjadi kehendak-Mu, tidak ada satu orang pun binasa, tapi semuanya akan beroleh hidup yang kekal. Bersama dengan Tuhan, Engkau sedang membawa kami, Engkau sedang membersihkan hidup kami, Engkau sedang memurnikan kami, dan Engkau sedang membawa kami masuk di dalam kehidupan yang kekal, di dalam kerajaan-Mu yang tidak pernah tergoncangkan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau mengasihi mereka semua. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu itu ajaib. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Firman-Mu yang akan bekerja melawat kami Tuhan. Dan firman-Mu itu ya Tuhan, yang akan digenapi dalam hidup kami. Engkau terus menuntun umat-Mu di tempat ini, untuk kami hidup di dalam firman-Mu. Mempercayai firman Tuhan, perkataan Tuhan, lebih daripada perkataan dunia ini. Sebab firman-Mu berkata, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Dan biarlah di hari-hari yang terakhir ini,
setiap domba-domba Tuhan, umat Tuhan di tempat ini, kami semua mendengarkan suara-Mu Tuhan. Pertajam telinga rohani kami, supaya kami punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Membedakan mana itu yang benar dan yang tidak. Membedakan apakah itu suara Tuhan dan yang tidak. Tuhan, tuntun kami umat-Mu untuk kami terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu itu Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saudara, firman Tuhan berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, Tuhan berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, kata Tuhan. Setialah sampai mati. Sebab hidup ini singkat, saudara. Tidak lama lagi kita akan bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita terus tekun di hari-hari pencobaan atas dunia ini, untuk kita terus menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau terus menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Engkau yang membimbing kami ke air tenang dan menyegarkan jiwa kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati umat-Mu. Sebelum kami pulang, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang disampaikan, yang diberikan, dipersembahkan umat-Mu di tempat ini adalah persembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Engkau. Persembahan yang diberikan, dipersembahkan oleh umat-Mu di tempat ini. Mereka mempersembahkan dengan iman, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan juga akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan kasih karunia-Nya yang menyertai hidup kita. Persekutuan dengan Roh Kudus itu akan membawa kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebentar saudara, saya minta waktunya. Saya hampir kelupaan. Tanggal 24 November ini saudara, kita akan mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani, di mana saudara kita akan diberkati melalui hambanya Bapak Pendeta Billy Lantang. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara bisa lihat khotbah-khotbah beliau, saudara. Dan Tuhan memberikan kesempatan kita, memberkati kita, memberikan kasih karunia-Nya untuk membawa hambanya ini ke tempat ini untuk menjadi berkat buat kita. Karena itu saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, tanggal 24 November pukul 17.30 setengah 6, saudara, kita akan KKR di tempat ini. Saudara, bawa jiwa-jiwa, ini kesempatan kita dalam KKR. Bawa jiwa-jiwa saudara, teman, saudara, orang tua, ya, tetangga, saudara, bawa untuk mereka datang, saudara. Semua boleh, saudara, ya, dibawa. Karena itu saudara, biarlah kita semua tanggal 24 November kita akan mengalami kebangunan rohani yang sungguh-sungguh kita alami, terjadi di tempat ini. Amin saudara.
tanggal 24 November setengah 6, saudara, bawa dukung dalam doa ya, supaya hadirat Allah nyata di tengah-tengah kita, saudara. Untuk memanggil hamba Tuhan ini tidak gampang, saudara, karena waktunya beliau sangat padat, saudara ya. Saya sudah meminta tanggal-tanggal itu semua, nggak bisa hanya tanggal 24 November. Kesempatan beliau ini bisa ada waktu bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Amin.